Bincang-bincang seru dengan narasumber yang kece. Saatnya bisikan Lulu. Bisik-bisik asyik, anti julid. Semuanya, aduh, sudah ketemu lagi nih ya. Hari ini seperti biasa kita akan ngobrol-ngobrol, akan berbincang-bincang. Pastinya kali ini bukan dengan seseorang, tapi dengan dua orang nih. Kita sapa dulu gak sih? Kita ngobrol-ngobrol, kenalan dulu. Ada siapa aja ini? Udah ada sepasang orang. Pasti kan, ya bener gak sih? Iya deh. Iya kan, bener kan. Siapa nih panggilannya? Oke, namaku Farisa. Bisa dipanggil Farsa juga atau Risa bisa. Farsa. Iya, susah ya? Ininya di itu ya, dihilangin ya. Kenapa? Nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Oke, Kak Farsa ya. Maunya dipanggil apa nih? Kak? Mbak? Kak aja. Kak aja, oke. Kalau masnya nih? Kalau perkenalkan, nama saya Bayu. Ya biasa dipanggil Bayu. Oh, oke. Kalau masnya kan masih tetap ya Bayu Masih. gitu. Iya. Oke, view listener semuanya, hari ini kita akan kembali ngobrol-ngobrol lagi. Masih barengan dengan Lulu ya di podcast Bisikan Lulu. Karena ya pasti tahu lah ya, karena hostnya namanya Lulu. Emang sih kadang nggak tahu ya, termasuknya ini kreatif apa nggak kreatif ya. Ya gitulah ya pokoknya ya. Ini pertama kali kita ketemu juga ya, Iya, Kak Farsa dan juga Mas Bayu. Oke, ini biasanya ya kalau dulu ini Gen Z semua atau? Saya Gen Z. Gen Z. Sama, Gen Z. Gen Z. Oke, sama. Gen Z. Biasanya nih dulu berapa ya, sekitar 1 atau 2 tahun yang lalu itu sering banget ada yang apa sih namanya, kayak tren first impression dong gitu. Tapi kayaknya kalau aku nanyanya sekarang terlalu cepet deh ya buat nanya first impressionnya gimana. Soalnya kita baru aja ketemu beberapa menit yang lalu. doang. Iya, betul. Mungkin after podcast ini kali ya. Oh, ini dari mana aja nih? Dari Pekalongan semua? Iya, saya kebetulan dari Medono, deket radio sini. Tetangga dong. Tetangga kita. Harusnya main-main kesini sering gitu. Boleh, kalau diundang lagi bisa nyamperin, bisa juga ya. Apa nyamperin ke Nyamperin rumahnya? ke studio ini. Oh, Tiba-tiba. Boleh. Boleh dong diajarin siaran, Kak. Aduh, kalau itu mungkin ada yang lebih ahli ya. Waduh, oke. Saya juga belum lama kok ya, Mbak ya. Ini tadi jalan kaki apa gimana, Mbak? Naik motor. Naik motor. Kan kirain ya cuma tetangga sebelah gitu. Kesini ya udah jalan kaki. Enggak lah. Oke, kalau Mas Bayu? Kalau saya dari kabupaten. Ini tepatnya agak nggak pelosok sih, tapi Oh, ya Karanganyar. lumayan lah ya. Berapa Lumayan. menit ya? Setengah jam? 45 menit? 45 kayak. 45 menit ya? Tadi kehujanan nggak sih? Enggak sih, cuma ya gerimis aja sih. Hujanan tapi enggak. Gimana tuh? Oke, gerimis. Suka hujan nggak? Suka. Widih, beneran Gen Z suka. hujan. Iya, kayaknya kayak tenang vibes-nya. Terus apalagi kalau ada suasana kabut, hujan, gerimis, aduh, syahdu. Ini maunya yang hujan gede, jedar atau Enggak yang dong. Yang hujan syahdu. yang hujan syahdu, yang gerimis. Ini anak senja apakah? Iya betul nggak? Senja banget. Senja banget. Kalau gerimis terus sambil minum apa gitu nggak sih? Sambil melihat ke jendela biasanya gitu sambil galau. Enggak sih. Oh enggak. Lebih rebahan aja ya. Oh, lebih rebahan aja, kirain Yes. sambil muter lagu-lagu yang galau gitu. Cocok. Iya, tadi kan harusnya bener-bener. Tadi harusnya itu Mbaknya jalan kaki. Apalagi kan ini suka hobi jalan-jalan semuanya kan ya? Iya, betul. Siap. Awalnya, iya. Iya. Ini jalan-jalannya itu jalan-jalan kemana? Atau emang the real kayak definisi jalan-jalan tuh jalan kaki? Atau jalan yang pakai kendaraan, pakai motor? Atau gimana nih? Kalau jalannya sendiri ya jalan kaki ya. Kalau Kita- jalannya sendiri? Apa nggak kayak anak hilang ya kalau di sini? Enggak dong, Enggak Kak. dong. Kan kita bareng-bareng jalannya. Jadi ya kita punya teman diajak gitu ya, guys. Iya. Nah,
Jadi saling maksudnya- kenal gitu. Oh. Tadi maksudnya bilang sendiri. Enggak, tadi maksudnya bukan jalan sendiri. Sendiri. Oh, dari sendiri. Terus ya ketemu sama teman-teman yang lain ya jadinya bareng-bareng gitu. Berarti Maksudnya jalannya sendiri dari rumah. Bukan. Nah, Jalan dari rumah gitu. Oke. Kirain tuh kayak ya udah jalan sendiri mau kemana, terus kayak anak hilang gitu. Kalau mungkin di luar negeri kan emang udah biasa ya kemana-mana jalan kaki. Cuman kalau di sini kan sepertinya agak kurang. Jadi kesannya aneh liatnya, kayak orang hilang. Betul, kayak orang hilang. Soalnya di sini lebih sukanya pakai motor gitu kan. Yang instan-instan. Benar, yang instan. Harusnya biasanya Gen Z itu emang suka yang instan. Kenapa ini kalian berdua tidak suka yang instan? Nah, itu dia. Kenapa? Itu dianya itu kenapa? Karena kan ini ya, temen jalan sendiri kan jalan kaki gitu. Dengan berjalan kaki itu ya kita kan bareng, apalagi bareng-bareng ya. Itu menambah apa ya? Satu kerjasama juga. Terus ini apa ini ya apa namanya, memecah stigma kalau Indonesia itu kan orang yang malas jalan kaki. Betul. Gitu ya. Setuju Nah banget kita sih. mau ke situlah edukasinya, ceritanya. Tapi kan Oke. nyampe juga kan, akhirnya banyak teman-teman yang minat ya nggak, Bay? Betul. Ini awalnya emang hobi jalan atau ada cerita apa sih kok seneng banget sama jalan kaki? Sebenarnya kalau komunitas teman jalan sendiri itu awalnya kita lebih ke komunitas foto malah. Oke. Komunitas gitu. fotografi. Nah, kalau biasanya kan kalau fotografi itu kan kita kayak hunting. Nah, huntingnya itu kan biasanya jalan kaki juga. Dari situ sih. Oke. Awalnya anak-anak foto berkumpul, terus ya biasa kita ngadain acara hunting foto, misal ke keliling alun-alun atau ke tempat ganggang gitu ya. Iya. Awalnya dari situ sih. Oh, berarti ini Berawalnya dari street photography atau yang suka foto-foto random ya, Bay? Iya. Iya. oh bisa fotografi semua nih. Enggak sih, Kak. Cuma foto random aja, terus kasih efek, estetik biar estetik kayak Nah. gitu. Terus kita ini nih lama-lama kayak ngumpul-ngumpul, terus ya diskusi-diskusi juga. Akhirnya kenapa kita nggak bikin forum aja gitu ya? Kok wadah lah gitu. Tapi sebenarnya iya sih, tadi kan Mbak bilang ya kalau semisal bukan yang fotografi kayak gitu profesional gitu Iya, kan, bukan. tinggal foto-foto aja terus dikasih efek gitu. Tapi aku nggak bisa, kayak maksudnya gimana ya? Nah, Kadang gitu. editing efeknya itu bingung, ini gimana Iya. biar estetik gitu loh. Ya, Gitu. kita awalnya kumpulnya saling sharing aja sih, Pak ya. Iya. Gitu. Jadi mungkin sedikit cerita, kita tuh pertamanya nggak saling kenal. Aku sama Farisa juga nggak saling Nah kenal itu, dan aku penasaran banget. teman-teman nggak saling kenal. Betul, kita strangers dulunya. Kenalnya gimana ini? Ini kita sebenarnya dari wadah di Instagram. Oh. Kan kita pertamanya saling follow-followan di Instagram. Eh. Kan tahu ya kalau di page itu ya. Berteman siapa dengan siapa gitu. Follow gitu. Kayak kita mempunyai interest yang sama nih, suka foto-foto. Kebetulan dilihat di bio-nya misal orang Pekalongan, fotonya di Pekalongan. Nah, aku sama Farisa kenal, terus Farisa punya temen, aku jadi kenal temennya juga. Nah, temennya tuh juga suka foto-foto. Gitu sih awalnya. Nah, lama kelamaan kita kumpulnya makin banyak orang. Dan mulai dari situ kayak akunya mikir kayak gimana nih kita hunting tapi nggak ada wadah yang mempersatukan gitu loh. Kayak upload hasil karya kita kemana. Nah, itulah terbentuknya teman jalan awalnya dari situ. Bukan hanya jalan aja ya, Iya. tapi kita bisa sharing, belajar bareng-bareng, terus kita bisa berkarya. Nah, dengan kumpulnya banyak teman-teman, maksudnya kan kita tek-tekan di sosmed tuh, kalau misal kita habis hunting gitu, tek-tekan, terus saling kenal, terus pada tertarik kan, akhirnya pada mau ikutan lah, gimana caranya. Cuma ya ini sih apa, yaudah kayak ikut aja, nggak Oh, ada iya. saran-saran apa gitu, karena kan belum, waktu itu kan belum terbentuk ya kayak gitu. Iya, kirain awalnya dari emang aku suka jalan-jalan nih gitu. Enggak. Tapi biar sehat, mari kita jalan kaki. Gitu. Ini emang benar-benar generasi Z banget ya. Emang kenalannya dari sosial media gitu kan. Ini pertama kali siapa nih yang nge-DM? Nge-DM siapa Nggak ya? ada sih ya. Nggak ada Oh sih. nggak ada. Oh kirain ada kayak yang
kan salah satu DM terus ya udah nanya-nanya gitu kan. Abis itu baru ketemuan dan lanjut selanjutnya. Kalau DM ada sih, ada beberapa Ada. dari temanku sendiri ada, Bayu ada, terus ya kita saling ajak aja, terus nanti aku bilang kamu ngajak teman yang lain supaya rame gitu. Terus teman jalan juga sendiri, bukan hanya jalan-jalan aja, tapi dari teman-teman yang lain itu juga pada ngusul-ngusulin ide ya, jadi terbentuklah wadah supaya kita itu bisa main tapi dapat insight belajar ilmu. Nah kita kombinasi dengan hobi street photography itu jadi kayak yaudah jalan tapi sambil bercerita entah di tempat mana ya Bay ya gitu loh. Seperti kayak apa Bay? Ya awalnya kan emang foto, tapi lambat laun kita apa ya kayak mendeklarasikan kita komunitas jalan kaki nih. Udah nggak, maksudnya selain foto-foto ya, jika awalnya komunitas itu ya kita menyebutnya komunitas jalan kaki, atau kalau yang orang biasa sebut itu komunitas walking tour. Walking tour. Nah. Oke. Berarti ini kalian juga belum lama kenal dong? Udah. Atau kenalnya udah lama? Udah lama ya di sosmed, cuma Iya. ketemunya itu baru ya ini 1 tahun loh Bay. Oh, itu udah akrab banget ya. Sepertinya kayaknya. Ya emang sih sekarang kan lebih gampang ya, anak-anak zaman sekarang kan lebih gampang buat akrab sama stranger gitu, ya nggak sih? Iya. Iya benar. Dan ya rata-rata di teman jalan pun juga stranger semua yang ikutan sampai sekarang ya Bay. Ya. Tuh. Oke, itu emang menyasarnya ke tempat-tempat atau gimana, ke gang atau kemana gitu biasanya? Kalau tempat sih kita nyasarnya kayak Random. heritage, random juga, bisa telusur gang, tempat-tempat sejarah, atau yang punya ini ya apa daerah desa atau kelurahan yang emang punya cerita gitu. Misalnya kayak di daerah Bukisan. Ah, Bukisan itu yang Belakang Citayu. iya belakang. Belum lama ini aku kesana ngeliat lah pokoknya. Itu kan sempit ya, gak Iya, Iya. sempit. Oh, kemarin kesana ke Bukisan kapan? Kapan ya Bay? Lupa. Udah lama? Puasa tahun kemarin udah Iya, agak lama sih. puasa. Puasa ya. Jadi bukan hanya jalan-jalan, nah dari masing-masing kita itu bisa, maksudnya kadang kan random ya ketemu orang, terus kita nanya-nanya, terus orangnya itu cerita kayak gitu, jadi ngasih tahu, oh dulunya tempat ini juga pernah ada tempat tinggal apa orang Makassar, gitu. Suku Makassar, suku Bugis gitu. Oh, ceritanya gitu yang Bukisan. Oke. Bukan hanya itu saja sih, maksudnya kita juga lihat kondisi tempatnya seperti apa, rumahnya kan makin kecil ya, maksudnya daerah Kayak ke banjir bawah gitu ya. Tapi waktu itu udah apa namanya? Udah kayak mulai dibangun gitu nggak sih? Waktu puasa Ya, kemarin? sudah. Oh, udah mulai. Itu kan sekarang kayaknya udah jadi ya. Kemarin aku lihat di IG udah apa? Udah ditata lah pemukimannya ya. Kayak itu tapi bagian belakangnya aja deh. Kayak rumahnya sih kayaknya masih tetap ya. Iya. Orang-orangnya. Sampai sekarang pun kayaknya masih pembangunan gitu deh. Iya. Soalnya masih banyak banget tumpukan material-material dan Bener. juga masih banyak banget tukang-tukang gitu ya. Oh, ternyata di Pekalongan itu nggak cuman ada wisata alam dan juga di kotanya gitu ya. Banyak sekali kah Banyak. untuk sejarah-sejarah gitu? Iya banyak sih. Kalau di Pekalongan sendiri banyak sih. Maksudnya kita kan juga teman jalan Pekalongan pengen ngangkat tentang sejarah, kultur sama ininya ya, apa namanya? Heritage. Budaya masyarakat kita orang Pekalongan ya. Oh, yang udah diangkat apa aja nih? Sementara ya kita udah ngadain 14 agenda. Terakhir di Saya Rawakembung, lihat di Wonopringgo, Oke. bekas pabrik gula, bekas peninggalan Belanda, sama di desa apa ya? Desa Kaum. Kaum daerah Iya, mana tuh? Daerah Wonopringgo juga. Oh, daerah Iya. Wonopringgo. Baik bangunan, maksudnya nguliknya itu bukan hanya dari segi apa kultur dan budayanya, juga arsitekturnya juga. Oh. Kan sebagai Gen Z kalau lihat rumah yang kuno-kuno Vintage, vintage, itu kayak satu yang wow, ini asli banget gitu. Tapi itu masih ada orangnya nggak sih biasanya? Atau gimana? Ya,
rumahnya masih ada sih. Rumahnya masih ada, berarti kita izin gitu ya. Iya, izin. Kita lihatnya dari depan aja Dari ya, depan. maksudnya Oh, Iya. dari depan. telusur gangnya aja. Tapi kan kalau semisal kayak banyak orang di depan rumahnya terus kita mau foto-foto, kalau kita nggak ngomong dulu sama yang punya, itu ngapain ya kok rame-rame, ya nggak sih? Iya, Biasanya kita udah survei ya. Udah survei. Udah survei. Kita udah misal bilang ke RT setempat atau ini mau ngadain agenda kesini nih gitu. Jadi kan nggak ujuk-ujuk dateng ramean gitu, Dateng. iya. Oh, oke. Itu biasanya apa ya? Kayak teman-teman itu kumpul di suatu tempat atau nanti kesananya bareng-bareng atau langsung ketemu di situ? Kalau kumpul sih kita di titik kumpul dulu, nanti kita kasih arahan ya, terus kita jalan gitu, jalan ke yang kita tuju mau kemana gitu. Nanti kita kembali lagi Oke. ambil motor gitu. Oh ya, itu inspirasinya itu kayak, oh ya di sana ada tempat sejarah tuh. Dapat taunya itu dari mana? Bisa Surveinya itu dari mana? Kalau Kok tahu gitu? ini sih pertamanya ngulik ya, karena kita misal lihat di internet atau apa. Nah, kadang juga ada yang DM di Instagram, kayak kemarin di Bugisan ada salah satu warga lokal sana yang menginfokan ke teman jalan kalau Nimin di sini ada tempat kayak gini di Bugisan itu ada salah satu gereja tertua di Pekalongan juga. Oke. Bahkan kami pun baru ngeh gitu Iya, di sana betul. ada gereja Iya. gereja keluarga lah hitungannya ya. Iya. Sama vihara gitu-gitu. Jadi mereka yang menceritakan kepada kami ya, kita nyampein ke teman-teman segitu. Tadi ada 14 agenda ya? Apa aja tuh? Awal ya, kalau dari awal kita pernah ke Kampung Batik Kauman, Ya, oke. Cetayu, Oh, habis itu Bugisan itu, Tayu, Bugisan, terus kita ke Petung Priyono pernah. Petung Kriyono, berarti Ke kalau alam. Petung Ke alam. Kriyono langsung kesananya bareng ya? Kalau itu naik motor sih Naik ya. motor. Oh, naik Langsung motor. ke sana. Oke. Habis itu ke Pekajangan, daerah Pekajangan kan juga masih banyak rumah-rumah. Ada apa? Rumah-rumah Oh, tua juga. oke. Terus? Kemana lagi sih? Oh, ke Kauman tadi, Wonopringgo. Oh, yang Wonopringgo, Iya. Kaum gitu. Oh. Kita ke sebelahnya juga pernah, Desa Gondang namanya. Itu Ada apa di situ? sama sih, itu bangunannya masih bangunan tua karena di situ kan kayak dipengaruhi di mana ada pabrik gula. Nah, biasanya di rumah-rumah sekitar pabrik gula itu ya kebanyakan arsitekturnya masih vintage. Masih mirip-mirip gitulah ya. Iya. Next ini bakal ke alam lagi nggak? Kenapa nih ya, kan kebanyakan tadi list-listnya itu ke tempat yang sejarah, yang arsiteknya unik. Tiba-tiba ada Petung Kriyono gitu, tiba-tiba ada ke alam, ada agenda apa di sana? Jadi kita itu diajak kolaborasi Oh. waktu itu. Nah, kebetulan kolaborasi sama yang sukanya komunitas namanya Wani Adventure juga. Dia suka ke alam-alam. Nah, dikomben tuh antara temen jalan sama Wani Adventure. Nah, di Petung Kriyono sendiri kita kan tetap ada jalannya juga walaupun kita naik motor. Cuma kita memberikan experience ke yang ikut itu, entah edukasi tentang kita jalan ke sawah, menyusuri di tengah-tengah sawah. Itu kan asik banget ya, Mbak. Terus kita nyobain apa? Madu gitu, praktek juga gitu juga. Madu? Iya, Oh. gitu. Oke, Jadi oke, di oke. salah satu desa namanya Desa Kayu Puring. Ternyata kok banyak banget ya yang belum kita tahu gitu. Iya, Yang betul. belum. Kalau ke Petung Priyono ya, maksudnya kita nggak ke wisata alamnya sih, lebih ke kultur Tetep ya, tetep. budaya Iya, setempatnya. Iya, betul. Kita ngunjungin UMKM di sana ya, saya. Giling apa ya, kayak bikin Kopi. kopi. Jadi mereka itu kayak pada seneng gitu. Maksudnya kita ya bermain sambil belajar dan berkarya. Tentunya. Karyanya apa abis itu dapat kopi? Giling apa kopi ya? Iya, giling kopi ya. Iya, Masing-masing dapat nyicipin kopi. kopi. Oh, Iya. masing-masing dapat kopi. Enak nggak? Bikin Kopinya sendiri enak. susah nggak? Lama bikinnya. Enggak. Oh, berapa lama? Wih, walaupun pakai mesin sih, Iya. cuma tekan waktu yang Emang berapa Sejam lama? ya, sejam ya. sejam. Sejam? Iya. Ya lumayan lah ya. Lumayan. Oh ya, biasanya sekali jalan itu membutuhkan waktu berapa jam? Sejam. Enggak sih. Sejam? Kalau enggak lebih sih. Lebih. Lebih. 2-3 ya tergantung agendanya kemana sih Iya, ya. betul. Kalau ke Petung Kriyono itu ya bisa sampai sore Mbak. Maksudnya Dari
setengah hari malah Mbak. Iya, setengah hari. Perjalanannya aja ke sana ya. Iya. Tapi hujan-hujan loh. Kamu Iya itu kemana waktu kapan? musim hujan, itu Novemberan ya Mbak ya? Iya, baru-baru ini kok. Baru-baru. Oh, terus pada pakai jas hujan gitu. Iya, motoran kita bonceng-boncengan. Banyak yang Iya, ikut banyak sekitar 28 orang. Padahal hujan ya. Iya. Kirain bakal kayak aduh mundur nggak jadi mager. Iya. Justru asik. Iya sih, kalau bonceng-boncengan sih asik gitu ya. Mbak, punya itu nggak sih kembaran? Kembaran. Heeh. Siapa ya? Mirip. Soalnya kok iya. Dari asing tadi itu kalau lagi mikir gitu ya, kok kayak mirip temanku. Mungkin kalau Iya kan? bicara ngomongnya ya, Masa sih? atau gimana ya, atau ekspresi wajahnya gitu. Gestur tubuh. Gestur. Enggak. Enggak deh, kayaknya lebih ke muka gitu deh. Jangan-jangan iya punya. Kan katanya kan semua orang itu ya. 7 kembaran ya? 7 kembaran. Udah dapat berapa? Udah Udah banyak nemu sih. belum? Udah Ada banyak? yang ngomong sih mirip. Ya banyak ya yang ngomong, mungkin pasaran mukanya. Ya oke. Mungkin pasaran ya. Iya. Oke, kita bakal lanjutin lagi nanti ya. Maksudnya biar cair lah suasananya. Oke, sambil bisa diminum, dimakan ya. Dan buat view listener semuanya, kita masih bakal tetap balik lagi buat kadang-kadang juga yang mau bertanya, yang mau bergabung langsung tanya seputar tentang jalan-jalan. Ternyata di Kota Pekalongan ini masih banyak wisata yang belum kita explore, belum kita tahu, entah itu dari sejarahnya atau apapun itu gitu ya. Nanti bisa ke 081 70 956. Sekarang ada satu lagu dulu, karena nggak ada lagu tentang Pekalongan nih, sepertinya diputarkan sesuatu di Jogja aja deh. Karena emang ada loh Mbak. apa? Kok temen saya ini? Apa? Pekalongan, Fajar Dewa. Oh ada ya? Iya. Oh. Menyusuri cawan kota Pekalongan. Oke, coba nanti kita cari deh ya. Kita jalan-jalan ke Jogja dulu karena memang Jogja pun seindah itu. Waduh. Tak usah kau tanya, aku ceritakan nanti. Oke, view listener semuanya, masih di podcast Bisikan Lulu dan kita masih ngobrolin tentang jalan-jalan. Tapi kalau ini kalian berdua emang suka hobi jalan-jalan nggak? Maksudnya yang jalan-jalan traveling gitu? Emang suka sih. Emang suka? Iya, Sukanya betul. kemana? Udah kemana aja? Kalau aku sukanya mendaki Kak. Mendaki bisa, ke pantai bisa. Oh, kalau Gitu. Mas Bayu? Kalau aku sih ya ke alam juga, tapi lebih ke ini sih, kayak ya ngelihat bangunan-bangunan itu sih aku suka sih. Oh, lebih Lihat ke arsitektur gitu-gitu. sejarah gitu Iya. ya. Kalau Mbak Farisa lebih ke alam. Betul. Udah dari kapan nih suka daki? Aku daki tuh suka dari kecil. Dulu waktu itu diajak bapak aku Umur berapa emang? di kelas 5 SD. Oke. Iya, di kelas 5 SD itu ya karena dulu ikut panjat tebing ya. Kelas 5 SD udah ikut panjat tebing? Iya, dulu aku ikut klub, Heeh. tapi ikut KONI Kota Pekalongan. Ya, Keren banget awalnya suka ya itu dari bapak sih, suka jalan-jalan juga gitu. Oke. Jalan-jalannya ke alam ya. Iya, betul. Tapi first time naik gunung? pertama kali naik gunung itu di Pemalang. Gunung Gajah. Itu waktu SD kelas 5. Aku inget banget. Terus Sama itu sama bapak. Oh. Terus naik motor jatuh. Itu sekitar ketinggian masih 1000. Kalau 3000 itu aku baru pertama kali itu waktu SMA. Baru berani yang lebih tinggi, 3000. Mapala ya? Iya, betul. Mapala. Sispala. Oh, Ha-ha. oh iya Sispala ya. Iya, masih SMA Sispala. Itu jatuh naik motor tuh mau berangkat atau dakinya itu naik motor? Naik motor jatuhnya karena kan saking excitednya. Gunungnya kelihatan. Oh. Di lumayan patekan lah. Terus bapakku oleng, jatuh lah bareng, nggak ada yang nolongin sama sekali. Sepi ya soalnya? Sepi, itu daerah Pemalang kan. Itu tahun berapa sih? Pedesaan. Itu berarti kelas 5 SD itu tahun berapa ya? Tahun 2015. 2006-an mungkin ya, 2006 2007. Enggak itu 2003 baru masuk SD ya. 2013. Iya, 2013 ya. Lama banget ya. 2014 lah ya. Gitu. Sekitar 10 tahun yang lalu ternyata. Hobinya dari situ emang ya, suka Iya. ke alam-alam. Suka olahraga juga ini sepertinya ya.
Sepertinya sih iya. Iya. Iya dong, Mbak. Kan Oh. dari dulu kan atlet gitu. Sih. Panjat tebing. Oke, kalau Mas Bayu ada cerita apa nih? Ya kalau aku karena ke tempat-tempat ya hitungannya kan masih perkotaan ya, nggak yang dulu suka juga alam, cuma nggak yang sampai mendaki sih, cuma daerah Pekalongan gitu aja. Kalau apa ya, mulai suka arsitektur ya belum lama ini sih, maksudnya benar-benar suka sama rumah-rumah kuno. Terus ya kalau itu kan berarti kayak wisata sejarah ya hitungannya ya. Cuma ya kalau misal ke mana-mananya ya masih sedikit sih, nggak yang sampai jauh-jauh gitu. Tapi apa hal yang pertama kali kok bisa seneng sama arsitektur bangunan-bangunan kayak gitu? Kalau tadi kan Mbak Farisa emang dari bapaknya gitu ya, diajakin lah Iya. dari awal. Kalau aku sih emang kebetulan suka sejarah ya, jadi kan Anak sejarah nih. IPS kali ya. Iya. Enggak, Lagi aku PS. SMK. Oh, Beda sih SMK. sebenarnya. Oke. Cuma emang kalau misal jalan-jalan misal ke Semarang atau ke Tegal ya nyasarnya ke bangunan-bangunan kayak gitu sih. Oh, nyasarnya emang ke bangunan-bangunan ya. Emang aduh, berarti ini kalian itu adalah dua orang yang lumayan berbeda ya. Satu hobi sama seneng jalan-jalan, cuman yang satu lebih ke perkotaan, yang satu lebih ke alam. Aku suka dua-duanya sih. Tergantung sih sebenarnya ya. Soalnya kalau misal kita kayak cuaca kayak gini, itu lebih riskan gak sih ke alam-alam? Iya, betul. Iya, makanya jadi menyesuaikan cuaca aja gitu. Tapi kalau misal aku mau minta rekomendasi nih, wisata di Pekalongan gitu, kalian bakal merekomendasiin aku kemana? Ke daerah ini sih, kabupaten. Ke alam mungkin. Ke alam Alamnya mana? di daerah Patung. Oh, Atau daerah bisa- Patung. Iya, atau Oke. bisa juga ke daerah Kabupaten Batang. Itu kan juga Batang yang mana? Kabupaten Yang apa? Batangnya di Yang apa? area Pagilaran. Nah, Oke. ya di situ kan juga maksudnya kita selain jalan-jalan ke alam, maksudnya kita juga bisa belajar maksudnya jalan-jalan sejarah juga. Di situ kan Bagi ada ini ya pabrik teh peninggalan Oke. zaman Belanda. Iya, juga, benar. gitu. Sekalian edukasi ke situ. Oh, kalau dari Mas Bayu bakalan rekomendasiin kemana nih? Ya tergantung minat ya. Kalau ke alam ya mungkin Farisa lebih tahu ya. Oh. Kalau aku sih kalau misal ke yang kota gitu ya kawasan Cetayu bisa. Maksudnya kalau emang pengen tahu kayak tentang sejarah Pekalongan itu ya awalnya dari situ. Ke Cetayu. Nah, Cetayu terus samping-sampingnya kan ada Pecinan sama Kampung Arab. Maksudnya awal mula Pekalongan ya ada di situ sih kalau pengen tahu tentang Pekalongan. Oke, ini dari dua sudut pandang yang berbeda ya. Jadinya kadang suka bingung sih kalau di Batang Pekalongan itu kemana lagi ya? Kayaknya kok itu aja. Tapi ya dengan ngobrol kayak gini kita jadi tahu ada pandangan baru. So ini next mau kemana nih? Kalau yang temen jalan, apakah ada mau ke Pagilaran juga? Nextnya sih iya. Oh, udah ada agenda? Udah ada plan, masih plan ya, Mbak. Oh, ya. oke. Plan terdekatnya apa? Kalau terdekat dari minggu ini kita pengen keliling-keliling ke alun-alun aja. Alun-alun Iya, Kota Pekalongan. alun Kota Pekalongan. Ya kita nggak ada apa ya kayak ada ke tempat bersejarahnya, cuma kita jalan Jalan random aja random. Pokoknya jalan kaki aja kemana. Kalau misal ketemu orang ya disapa, Iya. kalau enggak ya nggak apa-apa. Terus kadang ada kan kalau ketemu orang random itu, ya kalau kitanya apa pembawaannya enak ya, terus obrolannya nyambung ya kita jalan aja gitu, mengalir jalan, namanya juga teman jalan. Tapi nanti takut orangnya kalau tiba-tiba diajak ngobrol. Ya enggak, nggak bisa lihat situasi. Ya oke. Terus kegiatannya kalau nanti di alun-alun ngapain? Kalau mungkin ini ya kayak Apa? kalau di alun-alun kan hitungannya kita ada beberapa segmen di teman jalan ya. Oh ya, Kita ya, oke. mungkin ya, ada 3 segmen. Oke. Kalau yang di alun-alun itu masuknya Jalan Sukaria. Jadi Jalan Sukaria itu kita cuma keliling jalan-jalan ke tempat yang kita tuju. Nah di situ kita mungkin menemukan ketidakdugaan, misal bisa ketemu sama siapa mungkin mereka Jadi yang tambah kenalan ya. iya Iya betul, sambil foto-foto kan juga Iya, berawalnya dari sebenarnya. itu street foto. sebenarnya foto-foto. Nah selain di Jalan Sukaria kita juga ada sesi melangkah bercerita. Kalau melangkah bercerita itu sama kayak Jalan Sukaria, cuma kita ngasih tahu info dan misal sejarah tempat yang kita tuju gitu. Kita kayak storytelling tentang tempat tersebut. Yang storytelling siapa nih? Kita berdua sih Bayu biasanya. gitu. Oh, Iya. oke.
Sebelumnya udah di set dulu gitu ya. Iya, kita Iya, udah betul. belajar lah. Belajar. Ya, oke. Next segmen. Segmen yang terakhir itu kita ada segmen berkunjung. Kalau berkunjung kita nggak keliling jalan-jalan, cuma kayak misal kita mengunjungi tempat misal UMKM. apa ya? UMKM. Misal museum batik, kita mungkin bisa berkunjung ke museum batik, terus misal ke mana ya? Tetap tempatnya ada yang bersejarahnya sih, ada juga yang ke alam, maksudnya berkunjung ke alam gitu. Ini tuh udah ada jadwalnya masing-masing apa gimana? Apa terserah dari kaliannya nih? Terserah dari kita. Iya, semua dari kita. Iya, Sebisanya. iya, terus juga tergantung lihat minatnya juga Kak, gitu. Oh, oke. Tapi emang tiap minggu gitu ada kegiatannya? Enggak juga. Kita bisa sebulan Tiap bulan sekali, ya? 2 bulan Paling nggak sekali. sebulan 2 kali sih. Betul. Ada sih. Sebulan 2 kali ya. Ada kayak grup WhatsApp-nya gitu nggak sih? Tentu aja dong. Berarti sekali misal dia itu ikut terus nanti langsung dimasukin ke grup WhatsApp gitu. Bisa DM dulu di teman Jalan Pekalongan, terus setelah DM kan ikut agendanya kan, terus nanti ya kita ini kan ada inilah share link grupnya gitu. Oh, oke. Jadi nggak langsung masuk grup gitu. Ini tuh berbayar atau gratis apa gimana nih biasanya? Kalau di teman jalan sendiri itu ada yang berbayar, ada yang enggak Oh, gitu. oke. Kalau yang enggak berbayar sih kita di Jalan Sukaria biasa. Tergantung dari minatnya. Kalau kita sifatnya selama ini berbayar itu karena kita kolaborasi sama orang. Dan kita ngelibatin stakeholder yang lain gitu. Oh, jadinya itu berbayar. Iya, kan narasumber. Terus kita juga mengunjungi kayak tempat bersejarah yang emang ada unsur kreatif entrepreneurnya gitu. Oh, contoh yang berbayar kemana? Contoh sih ke Petung Kriyono Iya. ya. Oh, yang Kriyono kemarin. itu, Iya, terus kemarin ke Rawa Kembu juga berbayar. Berarti karena kita kan komunitas non profit ya, jadi kalaupun berbayar ya itunya buat pesertanya juga, Iya, bisa buat kembali ke makan siang atau kita untuk ngasih buat narasumber gitu-gitu sih. Maksudnya kita nggak ngambil untung sih di situ. Oh, berarti ada makan siangnya juga kalau Iya. misal berbayar gitu Iya, ya. itu hanya di beberapa segmen aja. Oke. Dan nggak sering. Kalau sering-sering juga orang-orang juga berbayar gitu. Iya, terus kan tujuan dibuatnya komunitas ini kan kita merefresh otak. Jadi kayak misal kan kita di dunia kerja nih bosen terus gitu aja, terus pingin kan yang kayak punya temen kumpul kayak gitu, entah menambah wawasan atau apa, sekedar apa gitu. Jadi kayak ya banyak ide-ide yang fresh gitu. Tapi ya nih ya, dari 3 segmen tadi yang paling banyak diminati itu yang mana? Yang paling Ya udah. banyak diminati Melangkah bercerita melangkah sih ya. bercerita. Yang melangkah Iya. bercerita. Iya. Soalnya mungkin kayak vibes-nya seru gitu ya. Jelas kegiatannya tuh. Iya, betul. Tapi kalau favoritnya kalian berdua yang segmen apa nih? Kalau aku sih jujur melangkah bercerita sih. Jadi di melangkah bercerita sendiri kita juga bukan hanya jalan-jalan, terus kadang ada narasumber tergantung dari tempatnya, maksudnya kita lihat kondisi ya. Terus di melangkah bercerita sendiri ya kita juga bisa konsep sambil bikin ide-ide konsep foto kayak gituan. Gitu sih. Kalau dari Mas Bayu? Aku sama sih melangkah bercerita juga karena aku kan juga suka sejarah ya, dan di situ juga belajar gitu loh. Sebelum kita maksudnya ngadain agenda kan kayak aku survei dulu ke tempatnya, misal nyari orang yang bisa ditanyain tentang tempat tersebut lah. Kadang kan kita kalau misal cari di internet gitu kan Kurang ya? terbatas ya, kayak Terbatas. tulisan-tulisan yang ada tuh ya kayaknya ya yang umum aja gitu loh. Iya, Kalau pengen betul. info lebih ya harus ke tempat dan ngobrol sama warga lokal sih. Iya. Itu nyiapinnya berapa lama tuh? Kalau semisal mau ke suatu tempat dan kita kan harus tahu dulu ya buat kayak sejarahnya dan segala macam nyiapin. Itu berapa lama? Minus berapa gitu? Seminggu ya. Biasanya. Seminggu. Satu iya. minggu. Tapi ya kadang juga nggak 1 minggu sih, maksudnya bisa langsung iya. dadak, Oh, terus dadak. langsung ketemu ini. Soalnya kita maksudnya udah ada patokan narasumbernya juga. Oke. Bisa sumber informasi dari bude saya. Kebetulan bude Oh. saya juga lintas generasi ya. Jadi informasinya itu saya mendapat dari bude saya. Terus direkomendasiin lagi ke
salah satu sejarawan Pekalongan juga untuk mendapatkan informasi yang lebih validnya ya Bay. Iya. Yaitu namanya Pak Dirhamsyah. Oh, oke. Gitu. Paling nggak udah kayak ada backingan, ada orang dalamnya gitu ya untuk kita mencari tahu. Betul. Jadi kan nggak bener-bener yang nol banget gitu kan betul. awalnya. Iya. Tapi kalau di temen jalan sendiri itu ada nggak sih kayak kegiatan yang juga lebih ke peduli lingkungan gitu mungkin? Kalau peduli lingkungan sih kita belum ngelaksanain, tapi rencana mau ada. Oh, oke, buat nextnya gitu. Iya, nextnya. Tapi cara biar banyak orang tertarik sama komunitas temen jalan ini itu gimana? Caranya. Ya kita ini sih apa ngembangin sosmed kita sih kayaknya kan awalnya juga dari sosial media ya. Mungkin nextnya kita bisa bikin TikTok mungkin atau kalau sekarang kan masih di Instagram nih. Kayaknya kan kalau segmen Instagram ya kayaknya orangnya itu aja gitu ya. Mungkin bisa ngembangin ke TikTok kan yang kayak jangkauan audiensnya bisa lebih banyak sih. Harapannya kayak gitu sih. Tapi itu apa namanya yang ikut rata-rata emang dari orang Pekalongan aja apa gimana? Kalau yang ikut sih ada Bahkan yang ya? dari sebagian sih ada yang dari Batang, terus Pemalang, intinya area Pekalongan Raya itu. Bahkan yang dari jauh-jauh aja ikutan teman jalan Pekalongan. Dan penasaran rasa ingin tahunya itu ternyata tinggi juga gitu loh. Terus mereka itu juga aku baru tahu loh ada komunitas ini yang suka apa ya jalan-jalan tapi nggak hanya sekedar jalan-jalan aja gitu loh. Gitu. Iya. Tapi biasanya yang ikut itu emang bener-bener kayak cuman individu satu orang nanti di situ bakal ketemu orang atau mungkin daftarnya itu sekalian sama temenku biar nggak kayak anak hilang apa gimana? Ada yang sekalian ya Bay. Kalian gitu. sih biasanya. Nah, biasanya kan gitu ya. Iya. Orang-orang kan ya gitulah. Kalau sendiri itu ya kikuk gitu loh kalau misalnya Biasanya kayak gitu. Tapi kalian suka itu nggak sih kayak ikut kegiatan volunteer gitu? Kalau aku sih suka volunteer. Aku pernah ikut kegiatan di forum yang lain. Itu kegiatannya ya kayak sosial juga. Di Pekalongan? Di Atau di Pekalongan. luar kota Di Pekalongan. Namanya itu kalau dulu banget ACT Humanity ya. Oh, pernah dengar. Tapi sekarang udah gak ada ya. Iya. Gitu. Oh, next bakal ikut volunteer lagi gitu nggak? Pengen nggak? Kalau aku sih pengen, tapi aku pengen lebih ngembangin teman jalan supaya ada volunteernya. Jadi kita Biar nggak berdua ngerekrut volunteer boleh tuh kan kita maksudnya belajar bareng terus bisa berkarya juga gitu. Biasanya yang ikut range umur berapa? Range umur berapa ya? Berapa Be? sebenarnya kita nggak membatasi usia ya, cuma kalau yang ikut ya kebanyakan ya Gen Z. Gen Z sih. Oh jelas ya, Gen Z. jelas. Emang Ada yang milenial juga kok. Ada yang kemarin terakhir bapak-bapak bawa anaknya, Iya, anaknya bukan suka jalan kaki, masih SD. Oke. Ada anak SMP juga ada ya saya. Iya, Maksudnya SMP, nggak cuma Gen Z SMA sih. gitu. Oh, tapi kalau misal ada kayak yang lebih senior dari kita gitu ya, ada yang lebih tua, nanti jadi kikuk gitu nggak? Enggak Enggak sih. sih, juga. malah biasa. Jadi kayak kita ya welcome gitu. Oh, dari nih teman jalan. udah ada yang nanya nih, katanya ada nggak sih syarat untuk masuk ke komunitas temen jalan Pekalongan? Kalau syarat itu nggak ada ya, tinggal ikut aja. Kalau misal temen jalan ada ini agenda kemana, DM aja Kak mau ikutan. Nanti ketika udah sesuai sama tanggalnya ya kumpul di titik lokasi gitu. Oke. Ada lagi nih, gimana sih cara kakak-kakak buat mempertahankan SDM komunitas? Karena kan sekarang banyak anak generasi yang mageran dan introvert dan malas berhubungan sosial. Ini kayaknya kakaknya introvert banget ini. Yang nanya maksudnya. Oh, Ada siapa sih nih? Ya gimana tuh? Ya sih bener. Ya caranya ya apa ya? Kalau dari komunitas sendiri ya kita kayak sering di luar agenda, kita sering-sering kumpul lah, kayak misal ngobrol tentang nextnya mau ngapain gitu ya. Maksudnya Iya. itu kan juga brainstorming kita sendiri ya. iya. Kalau misal orang mageran gitu ya kalaupun sendiri ya nggak apa-apa, ikut aja. Toh di teman jalan juga banyak kok yang belum saling kenal lalu malah berteman ya. Iya. Tapi kalau semisal dia kurang bisa bersosialisasi kan susah juga. Nah, Ya itu Iya sih. menyesuaikan sih Kak sama temen jalan gitu. Misal
emang benar-benar nggak bisa banget, ya kita ini apa kayak Merangkul ya? merangkul gitu. Oke. Ini wishlist terdekat itu mau kemana? Wishlist terdekat kita sih rencana kalau Januari ya. Kita kan Oh ini udah kelar. belum sih, Belum. kebetulan Januari kita ulang tahun ke-1. Iya, betul. Mungkin maksudnya kita akan ngadain agenda yang spesial di situ sih. Iya. 1 tahun teman jalan. Januarinya tanggal berapa nih? Tanggal 1 jangan-jangan. 14 Januari. Oh, 14 Januari. Iya, betul. Harusnya 11 Januari aja biar ada lagunya. Iya. Boleh deh 11 aja ya. Diganti ya. Oke, berarti merayakannya nanti juga dengan jalan-jalan. Iya. Yes, di sambil kita itu Apa? muhasabah, muhasabah bahasanya. Enggak sih, introspeksi untuk komunitas teman jalan itu gimana, terus Kedepannya, oke. gitu. Kalau di akhir tahun ini nanti kan ini udah mau liburan ya, berarti ya ini anak sekolah udah hampir liburan, kita udah mau ke Nataru, 25 Natal sama Tahun Baru. Apakah agendanya sudah selesai semua? Apakah di akhir tahun ini masih ada lainnya nih? Tahun masih ada ya. Masih ada itu. Cuma kita collab, kita akan ngadain ngecamp di Petung Kriyono. Oh wow, kapan tuh? Itu Tahun baru. tahun baru. Malam tahun Malam baru. tahun baru 31 Nginep Januari. ya, saya? Yang nginep ngecamp. Mm-mm. Terus kita juga dikasih apa ya? barbecue-an dikasih- lah. Iya. Bakar-bakar juga, bakar seafood atau apa gitu. Wow. Sekaligus sambil ngonten. Oke, sampai baliknya besoknya lagi tanggal 1. satunya, Tanggal ya. Tanggal 1-nya. Berarti berangkatnya ya mungkin dari sore gitu. Tanggal 31 sore ya mungkin ya. 31 sore. Yang ikut udah banyak kah? Iya lumayan. Lumayan sih, Iya. 10 ke atas ada sih. Dikit. Oh. Berarti Kita nggak banyak-banyak ya kan? Iya. Oh, ada kita kuotanya? Ada kuotanya. Iya. Kita batasi sekitar Tempatnya. 20-an lah atau 21 gitu. Hmm. Karena kan tempatnya juga terbatas gitu. Ngecamp ya enak banget sih. Aku sebenarnya pengen banget ngecamp, maksudnya staycation lah buat tahun baruan gitu ya. Tapi semuanya adalah terbentrok sama jadwal seperti ini. Begitulah. Tapi kan ini hobi ya. Iya. Hobi Yes, kan ya, hobi. maksudnya ya. Kadang bosen nggak sih kayak males gitu buat ngurusin. Ada nggak waktu dimana kayak udahlah, aku mau berhenti dulu buat ngurusin temen jalan, atau malah semakin kesini semakin semangat banget nih? Enggak sih. Ada ya. Aku paling sering ngomong sama Bayu. Aku nggak mau ngurusin yang kayak gitu kan. Aku udah capek. Karena yang ngurusin itu tuh yang ya kita berdua, tapi ada yang bantu gitu. Cuma ya yang lebih ininya tuh aku Bayu gitu. Coba udah aku nggak mau lebihan lagi, cukup secukupnya. Itu sih Gitu. pentingnya kita itu kalau semisal ada kegiatan atau komunitas kayak gitu, itu jangan satu orang. Iya. Jadi bisa saling nguatin gitu ya. Iya. Dan partnernya pun yang harus satu visi misi sama kita. Betul. Enggak yang cuman apa ya, udah ngikut apa Ikut kita. aja. Oh. Iya. Jadi kan kita kalau udah mentok terus capek, terus ini kan kayak ya udah nggak ada yang lain tuh, ya udah biarin aja deh gitu. Apalagi kan emang ya mungkin cewek sukanya kayak gitu ya. Kayak lagi nggak mood gitu, males ngapain gitu. Kan kadang ada waktu dimana kita kayak gitulah ya. Iya betul. Kalau harapannya untuk temen jalan ke depannya apa nih? Harapan aku semoga ya teman jalan itu makin banyak yang minat dan tetap bertahan di era apa ya serba cepat ini, karena banyak generasi Gen Z itu literasinya juga kurang juga, termasuk saya. Tapi saya masih belajar dan harapannya itu kita itu sekalian jalan-jalan ngenalin sejarah, kita itu juga bisa membaca ini ya, Apa? membaca situasi juga, membaca situasi, terus kita belajar tentang sejarah-sejarahnya di tempat itu. Dan ini apa namanya, untuk kedepannya itu harapannya itu cerita-cerita yang pernah kita ceritain itu masih tetap berjalan dan terus berjalan gitu. Oh, oke. Jadi Gitu. biar apa ya, turun menurun lah ya, tahu Iya, gitu lah ya. Apa yang ya oke. Jadi kita bukan hanya sekedar jalan lewat aja gitu. Cuma nanti
ada cerita yang bisa nanti buat jadiin inilah. Bener-bener. Intinya gitulah. Ini kayaknya emang Mbak Farisa ini lumayan puitis gitu ya? Enggak. Penulis juga? Enggak sih. Iya. Kalau dari Mas Bayu gimana nih? Ternyata udah 1 jam kita ngobrol. Kalau aku sih mesti ya kita bisa berkembang lebih baik lagi. Di lain semakin banyak yang ikut juga semakin banyak yang tahu tentang Pekalongan itu sendiri ya. Aku sih pengennya ya itu apa kita sebagai orang Pekalongan ya harus tahu asal usul kita, terus tempat-tempat maksudnya awal mula kita macam mencintai kota Pekalongan gitu loh, dengan caranya teman jalan ya kita ngasih tahu ke orang-orang dengan cara yang menyenangkan, yaitu jalan kaki. Oke, benar banget. Semoga aku next pun bisa ikut lah ya, kalau semisal emang waktunya pas banget sama agenda gitu lah ya. Oke, jadi itu view listener yang bisa kita obrolin ya di siang hari ini. Karena keterbatasan waktu, aduh udah 1 jam aja ternyata. Kerasa nggak kerasa? Nggak kerasa sih. Enjoy aja gitu. Ini mungkin kita nanti akan sambung di obrolan selanjutnya off air gitu ya. Sambil sharing-sharing tentang apapun, dan ternyata kalau di Kota Pekalongan itu nggak cuman ada alam ya, tapi masih banyak banget wisata yang sejarah gitulah yang belum kita tahu gitu. Jadinya memang di komunitas temen jalan sendiri itu apa kayak moto atau slogannya yaitu ya, melihat lebih dekat, berjalan lebih jauh. Oke, sampai jumpa lagi di episode podcast Bisikan Dulu berikutnya. See you.